Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvin Regi Pramesta, mahasiswa Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Prodi saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara yang diampu oleh Ibu Wah Maspuro. Di video ini saya akan mereview salah satu novel yang berjudul Teman Hidup, karya Andaru Intan. Saya akan memberitahu identitas buku ini. Buku ini ditulis oleh Andaru Intan dan diterbitkan oleh Dipa Press, anggota IKAPI. Buku ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2017. Buku ini memiliki jumlah halaman 375 halaman dan mempunyai 20 judul di dalam buku ini. Selanjutnya, saya akan membaca sinopsis cerita ini. Cerita dibuka dengan pengenalan sosok Kinan yang sedikit berbeda dengan kebanyakan gadis usianya. Ia tidak pernah keluar rumah kecuali untuk urusan yang benar-benar penting. Terlebih setelah eyangnya meninggal. Tentu ada hal yang melatar belakangi semua itu. Di balik pandangan sempurna semua orang akan keluarga Kinan, sebenarnya ada yang tidak beres dalam keluarga itu. Puncaknya ketika kedua orang tuanya berniat untuk bercerai. Bersama sang adik yang bernama Krishna, Kinan melalui masa-masa mengenakan itu. Masa-masa tak dihiraukan karena kesibukan orang tua, serta terancam perpisahan. Tokoh utama dalam cerpen ada dua, yaitu Kinan, sosok gadis yang tangguh, mempunyai sifat rendah hati dan penyayang. Bisa dibuktikan ketika Kinan dimarahi oleh orang tuanya, ia selalu terdiam. Tokoh kedua, yaitu Krishna, seorang lelaki yang setiap harinya selalu bermain game online di kamarnya. Sifat Krishna sama seperti sifat Kinan. Bisa dibuktikan ketika Krishna selalu nurut bila diperintahkan oleh orang tuanya. Lalu tokoh pendukungnya ada orang tua Kinan yang mempunyai sifat cuek. Bisa dibuktikan ketika sedang makan pagi bersama, orang tuanya selalu sibuk untuk pergi ke kantornya dan jarang sekali berbicara dengan anak-anaknya. Lalu ada Jati, yaitu kekasih Kinan. Ia bertemu dengan Kinan dalam kampus kuliahnya. Jati memiliki sifat penyayang dan penolong. Bisa dibuktikan ketika Kinan sedang di perjalanan terjatuh dan langsung dibantu oleh Jati. Lalu tokoh pendukung terakhir adalah Ebi, teman kuliah Kinan. Ia mempunyai sifat baik hati. Bisa dibuktikan ketika Ebi selalu memberitahu tugas-tugas kuliahnya kepada Kinan. Latar sosialnya adalah Kinan bersama adik dan orang tuanya merupakan keluarga terpandang di kotanya. Bisa dibuktikan ketika awal-awal cerita. Latar tempat novel ini di rumah, di tempat kuliah, dan di tempat wisata-wisata yang pernah Kinan dan keluarganya kunjungi. Latar waktunya adalah ketika Kinan sedang berkuliah. Bisa dibuktikan ketika awal dan pertengahan cerita. Alur dalam cerita ini maju karena mulai dari perjalanan Kinan yang belajar sampai Kinan mempunyai pasangan dan teman hidup. Makna yang terkandung dalam novel ini, sayangilah orang tuamu dan bahagiakanlah orang tuamu sebisa mungkin. Jangan pernah kau membuat kecewa, nanti kau akan menyesal jika mereka sudah tiada. Gaya bahasa dalam novel ini baku dan mudah dimengerti. Kelebihan novel ini adalah kesederhanaannya, mulai dari pemilihan judul sampai cara bertutur tulis sangat mudah dimengerti. Kekurangan buku ini, kertasnya sangat tipis dan mudah sobek. Saya merekomendasikan buku ini karena buku ini memiliki makna terkandung di dalamnya, mulai dari cinta, cita-cita, sampai keharmonisan keluarga. Pesan yang hendak disampaikan penulis dalam bukunya adalah mengingatkan agar kita senantiasa menjadi berarti di setiap kesempatan, bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik pula.
baik secara langsung ataupun tidak. Juga mengingatkan pentingnya untuk ikhlas. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.